Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali petang ini kita bersua rekan-rekan pengajian Al-Hikam online yang saya muliakan untuk kembali melanjutkan pembahasan hikmah-hikmah yang terdapat pada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, dan pada petang ini kita akan membaca hikmah yang ke-46 dan 47. Mari kita mulai, karena yang hikmah ke-47 hikmahnya panjang, dan akan kita mulai untuk membaca hikmah ke-46 dulu, baru nanti kita hikmah yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Kita terjemahkan, husnul a'mali, baiknya amal-amal perbuatan, adalah nataiju husnil ahwali, buah dari baiknya nuansa atau situasi batin seseorang. Ahwalnya baik, halnya bagus. Hal itu kondisi batin, dulu sudah pernah kita bahas. Wa husnul ahwali, sedangkan baiknya kondisi batin itu minat tahaqquqi fi maqamatil inzali, merupakan bentuk nyata dari derajat-derajat karunia yang diberikan Allah kepada hambanya, gitu. Kita ulangi terjemahnya secara sepintas lalu. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali, perbuatan baik adalah buah-buah daripada baiknya situasi, baiknya kondisi hati, kondisi batin. Wa husnul ahwali, sementara batin yang baik, kondisi hati yang bersih, itu minata hakuki fi maqamatil inzali, merupakan realisasi nyata dari adanya derajat-derajat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, kalau bentuk daripada perbuatan baik adalah kelanjutan daripada kebaikan jiwa, segala bagusnya perbuatan, segala bagusnya amalan-amalan yang dilakukan oleh lahiriah seorang hamba adalah kelanjutan dari baik dan bagusnya batiniah hamba tersebut. Itu sesuatu yang biasa, sudah sering kita mendengarnya, bisa dipahami dengan mudah dan sederhana. Yang sulit dan kadang-kadang tidak terjangkau, yang sukar dan kadang-kadang tidak dimengerti oleh kebanyakan ialah bahwa husnul ahwal, hati yang baik, relung hati yang positif, nuansa yang bagus dari kebatinan seseorang, sesungguhnya itu semata-mata maqamatil inzali,
merupakan derajat yang semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang dilimpahkan oleh Allah kepada hatinya seorang hamba. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya ada 3 tahapan seakan-akan. Tahapan pertama husnul a'mal, tahapan kedua husnul ahwal, dan yang paling inti dari kesemuanya itu yang mengantarkan adalah maqamatil inzal. Hikmah ke-46 ini banyak dihubungkan dengan pernyataan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya. Imam Ghazali mengatakannya begini: la budda fi kulli maqamin min maqamatil yakin min ilmin wa halin wa amalin. Ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang makomnya yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, Imam Ghazali dalam padanan yang kira-kira tidak begitu beda, mirip, tapi ini teorinya Imam Ghazali, bahwa masing-masing daripada makom yakin itu mesti berangkat dari ilmu, dari hal, dari amal. Nah, amal itu bisa baik oleh hal yang baik. Hal yang baik merupakan hasil dari ilmu yang baik, dan ilmu itu merupakan wujud min maqamatil inzal, adanya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, maksudnya begini: kita sudah berbuat baik itu karena dorongan batin yang baik. Batin yang baik itu dikarenakan ada maqamatul inzal, ada derajat yang oleh Allah diberikan olehnya kepada setiap kita, hamba-hambanya ini, dengan derajat yang tentunya berbeda-beda, dengan derajat yang tentunya tidak sama. Tapi yang mesti diingat, semuanya itu maqamatil inzal, semata-mata anugerah yang diberikan oleh Allah. Wa ma min ni'matin illa faminallah. Tidak ada satupun nikmat kecuali itu dari Allah. Dengan demikian, kalau engkau berbuat baik, sadari itu adalah merupakan dorongan yang berangkat dari batinmu. Batinmu baik, sadari semata-mata itu pemberian dari Tuhanmu yang maha baik. Kita sering terkecoh, perbuatan baik yang kita lakukan adalah hasil daripada perjuangan kita. Nah, kehebatan dan langkah-langkah amal prestisius yang bermanfaat yang sudah kita tempuh itu adalah hasil dari kekuatan kita sendiri. Tidak, semuanya itu semata-mata fi maqamatil inzali, semata-mata adalah derajat yang diberikan oleh Allah kepada kita, hamba-hambanya, dan semata-mata itu adalah anugerah yang Allah berikan. Dulu sudah pernah kita bahas, bahkan apapun kita berbuat baik, jangan sampai merasa itu betul-betul 100% dari kita. Bahkan kalau perlu, itu harus kita maknai sebagai maqamul fana, sudah hilangnya diri kita dalam ghaibah, bahwa semata-mata dalam hakikat yang nyata Allah lah yang melakukannya dengan af'alnya. Kita melakukan dengan ikhtiar yang secara lahiriah itu adalah merupakan penampakan akan kekuatan takdir dan
kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kudrat kita, bukan kekuatan kita, bukan kebaikan kita, bukan pula atas hebat dan kuasanya kita, tapi semata-mata itu adalah kuasanya Allah yang dirupakan dalam bentuk kita yang berbuat, dan semata-mata intinya adalah maqamatil inzal sebagai inti daripada husnil ahwal nanti yang akan memberikan husnul amal. Nah, begitu loh rekan-rekan yang saya muliakan, sehingga kita nggak terkecoh segala perbuatan baik aku dan aku, segala perbuatan yang kita lakukan yang itu dipuji orang, kemudian yang maju adalah aku dan aku, tapi semata-mata penuh kesadaran kita mengerti bahwa hakikatnya semata-mata kebaikan dan kekuatan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, maka tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, maqamatul yakinnya kita itu sudah pada makom perpaduan antara ilmu, hal, dan amal. Seringnya kita kan hanya berhenti kepada amal dan hal, tetapi kita tidak mengerti, kita lalai bahwa semata-mata semuanya dari Allah. Disitulah berarti kita lalai akan maqamatul ilminya, makom ilmunya kita lalai. Gitu. Inilah hikmah yang ke-46. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan kita mengerti bersama. Baik, mari kita lanjut ke hikmah ke-47. Hikmah 47, mari kita perhatikan. Latat ruk az-zikra li adami khudurika ma'allahi fihi. Langsung kita baca dan kita artikan ya. Latat ruk az-zikra, jangan engkau meninggalkan zikir, li adami khudurika ma'allahi fihi, karena belum adanya hadirmu bersama Allah di zikir itu. Li anna ghaflataka, karena lalaimu an wujudi zikrihi, dengan adanya zikir. Engkau zikrullah, lisanmu berzikir kepada Allah, tapi engkau lalai. Asyadu min ghaflatika, itu lebih parah min ghaflatika fi wujudi zikrihi, daripada lupamu dalam wujud zikir kepada Allah. Fa'asa ayar fa'aka, bisa saja Allah mengangkatmu, mengangkat derajatmu, min zikrin ma'a wujudi ghaflatin, dari sekedar zikir di mana engkau lalai dalam zikirmu itu, ila zikrin ma'a wujudi yakadzatin, menuju zikir dengan adanya yakzoh, kesadaran hati yang terjaga. Wa min zikri ma'a wujudi yakadzatin, dan dari zikir beserta wujudnya terjaga, ila zikrin ma'a wujudi hudurin, menuju zikir beserta adanya hudur. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin, dan dari zikir dengan adanya hudur, ila zikrin ma'a ghaibatin, menuju zikir
yang dimana semuanya sirna amma siwal mazkuri, dari selain Allah. Wa ma zalika 'alallahi bi'aziz, firman Allah dalam Ibrahim 20, dan tidaklah bagi Allah itu sesuatu yang sulit. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, ini hikmah ke-37. Seperti saya sampaikan tadi agak panjang. Mari kita ulang kembali hikmah ke-47 sembari langsung kita berusaha untuk memberikan penjelasan secukupnya tentang maksud dari hikmah ke-47 ini. La tatruk az-zikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan engkau meninggalkan zikir gara-gara engkau merasa belum bisa menghadirkan dirimu dalam zikir tersebut bersama Allah. Ini maksudnya zikir secara lisan. Dan ini biasanya lumrah terjadi untuk orang-orang seperti kita. Lisannya la ilaha illallah, hatinya entah kemana. Lisannya astagfirullah, tapi jiwanya entah kemana. Itu namanya zikir ma'a adamil hudur. Kita zikir lisannya, hati belum mampu menghadirkan diri bersama Allah dalam zikir tersebut. Ketika kita zikir hanya masih dalam lisan, ketika hati belum terhantarkan oleh zikir itu untuk hudur bersama Allah, ya jangan dijadikan alasan untuk berhenti zikir. Aku kan zikirnya nggak bisa hudur, nggak ingat. Jadi kalau di tempat-tempat kenduri gitu, zikir malah ingatnya sama nasi berkat yang nanti dibawa pulang. Itu bukan alasan untuk kemudian berhenti zikir. Ya sama, diakui atau enggak 5 waktu tiap hari kita sholat, aku kelihatannya nggak bisa khusyuk, belum bisa khusyuk. Kalau gitu aku nggak akan sholat lah sampai aku betul-betul khusyuk. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Sekalipun zikirmu belum menghantarkan hatimu untuk hadir bersama Allah dalam zikir yang kau lakukan itu, tidak usah berhenti. Jangan ditinggalkan. Banyak alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Coba kita lihat per poin dan kita urutkan. 1. Li'anna ghaflataka ma'a wujudi zikrihi asyadu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Dikarenakan engkau lupa, ya, engkau lupa kau zikir, tapi engkau lupa bahwa engkau sedang zikir, ya, itu kan lebih bagus daripada engkau lupa dan engkau tidak zikir, gitu loh. Jadi kita itu sama sekali tidak zikir, kemudian kita juga lupa, tidak pernah ingat Allah, hati lalai, lisan tidak zikir, lisan tidak dibasahi oleh kalimah thayyibah, hati pun lalai, tidak ada Allah di hati kita. Itu kan lebih parah daripada mulut dan lisan kita basah oleh kalimah thayyibah sekalipun hati kita masih lalai, gitu loh. Itu lebih lumayan, gitu loh. Jadi jangan dikatakan ini kan perbuatan orang munafik ini, cuma lisannya aja zikir. Tidak seperti itu. Harus dipandang positif bahwa itu adalah langkah-langkah mula, langkah-langkah yang mesti diambil agar kita nanti bisa zikrullah ma'al hudur, begitu. Jadi memang harus dipandang dari sisi positif. Rekan-rekan yang saya muliakan,
tidak ada ibadah yang bisa kita lakukan sebanyak, sebaik, selapang, dan seindah zikir. Saya ulangi, tidak ada ibadah yang bisa dilakukan sebanyak, selapang, seindah, dan seluas zikir. Ayo ibadah apa saja. Kita ibadah maliyah, sedekah, infak zakat, itu masih membutuhkan dana. Tergantung kesediaan uang. Nisabnya tercapai atau tidak. Tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan. Sholat merupakan ibadah yang sangat utama dan mulia, tapi banyak aturannya. Mesti wudhu dulu, rekaatnya juga harus ada aturannya. Sampai sekarang masih menjadi pembicaraan orang, tarawih 4 rakaat 1 salam boleh apa tidak, contohnya saja ya. Tapi kalau 10 rakaat 1 salam boleh apa enggak? Nah, kan banyak aturannya ya. Sholat witir harus seperti ini, sholat Jumat harus seperti itu, aturannya beda-beda dan punya waktu masing-masing yang ketat, tidak boleh dilanggar. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita tidak boleh sholat, contohnya ada. Apalagi ibadah apapun itu terikat oleh banyak aturan. Tapi kalau zikir tidak. Itulah kita sebut bahwa zikir itu luas. Zikir itu bisa dilakukan sebanyak-banyaknya. Zikir itu punya masa yang tidak terikat oleh waktu, kapanpun bisa dilakukan. Oleh karenanya firman Allah, ketika Allah memerintahkan agar kita berzikir, apa firman-Nya? Fazkurullaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubikum. An-Nisa 103. Allah itu perintahkan kita untuk zikrullah, baik kiaman, baik ku'udan, baik ala junubikum. Dalam Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron kasiro. Pernah disuruh sedekah sebanyak-banyaknya? Pernah disuruh sholat sebanyak-banyaknya? Pernah disuruh puasa sebanyak-banyaknya? Puasa ada batasannya. Harus iftar ketika ghurubus syams. Mestinya sunnahnya kita harus sahur. Dan sejak tulu'ul fajar kita mesti tahan sampai ghurubus syams. Artinya apa? Ada batasan, ada aturan. Kalau zikir tidak. Oleh karenanya Allah perintahkan mutlak. Zikirlah kepada Allah. Ketika engkau berdiri, engkau duduk, engkau sedang berbaring. Zikrullah dalam waktu kapanpun, tidak ada batasnya. Lo enak kan? Baca Al-Quran ada batas dan ada adabnya. Kalau baca Quran sambil tidur-tiduran tentu tidak adab, nggak adab. Tapi kalau zikrullah sambil tidur, ala junubikum. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, ada sebuah hadis. Ini hadisnya ekstrim sekali, Ustadz Sofi, Gus Bruri, dengarkan hadis ini. Hadis ini di banyak riwayat ini mungkar, tapi ada yang sahih. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang tertera dalam Mustadraknya Al-Hakim, hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, aksiru min zikrillah hatta yakulu majnunun. Perbanyaklah zikrullah sampai orang-orang itu mengatakan bahwa engkau gila.
Coba. Aksiru min zikrillah. Nggak terbatas. Maka zikrullah itu adalah satu sifatnya orang mukmin dan jadi pembeda dengan orang munafik. Pembeda dengan orang munafik dengan orang mukmin apa? Orang mukmin memperbanyak zikrullah. Dan Rasulullah menyatakan bahkan banyaklah berzikir kepada Allah sampai orang-orang mengatakan engkau telah gila. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya saya sebutkan tadi, tidak ada ibadah yang sebanyak zikir, seluas zikir, selapang zikir. Nah, mestinya kita ini kalau sudah zikir, namanya saja zikir. Firman Allah apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat engkau. Sebutlah aku, maka aku akan menyebutmu. Kan begitu. Kemarin dalam hadis ana inda zoni abdi bi, itu kan panjangnya seperti itu hadisnya. Nah, mestinya kita itu zikrullah bi huduri ma'allah fi dalika zikr. Ketika kita zikrullah, itu mestinya kita mampu menghadirkan diri kita bersama Allah. Tapi kan tadi nyatanya kita seringnya belum mampu melakukan itu. Ketika kita belum mampu melakukan itu, jangan berarti meninggalkan zikir dengan alasan kita belum mampu hudur. Kenapa? Tadi alasan pertama, bahwa kita lalai dalam keadaan zikir itu lebih baik daripada lalai tanpa adanya zikir. Itu alasan pertama. Alasan kedua, asa ayarfa'aka an zikri ma'awujudi ghaflatin ila zikri ma'awujudi yakadhatin. Kan bisa saja sekarang kita masih ghaflah, suatu saat kita akan wujudu yakdhah. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada ghaflah tadi. Jadi tingkatan yang paling rendah zikir ma'a ghaflah. Tingkatan di atasnya zikru ma'a wujudi yakdhah. Kita zikir sekaligus kita ingat terhadap Allah di mana kita menyebut-nyebut kalimat thayyibahnya. Loh gitu. Setelah zikru ma'a wujudi yakdhah, ada lagi tingkatan selanjutnya. Ibnu Athaillah meneruskan, wa min zikri ma'a wujudi yakdhah ila zikri ma'a wujudi khudur. Dari sekedar zikir dengan hati yang terjaga, kemudian menuju zikir beserta hati yang khudur. Jadi kita penuh kesadaran bahwa bahkan kita tiba fi hadratillah, bahwa kita menyebut zikrullah lisan kita, hati kita tiba fi hadratillah. Ini namanya apa? Zikru ma'awujudi khudur. Dan tentu saja ini yang paling tinggi, wa min zikri ma'awujudi khudurin ila zikri ma'aghaibatin. Dari zikir ma'awujudi khudur menuju zikir ma'aghaibatin. Zikir dengan mensirnakan, melenyapkan amma siwal mazkur, dari selain apa yang mazkur, dari selain apa yang kita berzikir untuknya. Siapa? Allah. Selain Allah, amma siwallah ghaibah. Jadi sirna, menghilang, tidak ada lagi. Yang ada hanyalah al-mazkur, yang ada hanyalah Allah
yang kita zikruhu. Itulah yang kemudian merupakan bentuk daripada zikrullah dengan derajat paling tinggi. Dan Ibnu Athaillah Sakandari menutup ini dengan firman-Nya, wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Allah mudah memberikan itu padamu. Mudah bagi Allah menghantarkan engkau zikrullah ma'a ghaibah. Mudah bagimu mengangkatmu dari zikrullah ma'a ghaflah. Zikrullah ghaflah ya. Zikru tapi ghaflah menuju zikru ma'a ghaibah amasi wallah. Itu mudah. Kalau kita hubungkan dengan yang di atas tadi, maka mesti kita sadari ketika kita mencapai derajat-derajat yang tadi sudah kita sebutkan, mulai daripada zikru ma'awujudi yaqdoh menuju zikru ma'awujudi khudur, kemudian zikru ma'a ghaibah. Ini mesti kita sadari semata-mata itu Allah yang memberikan. Itu Allah yang memberi kemudahan untuk kita mencapainya. Bukan kekuatan zikir kita, bukan kekuatan berbagai wirid kita, bukan kekuatan hati kita untuk mencapai itu. Itu bukan sama sekali. Tapi semata-mata, kalau dalam hikmah di atas, semata-mata itu fi maqamatil inzal. Semata-mata wa mazalika Allahi bi aziz. Itu sesuatu yang mudah sekali bagi Allah untuk memberikan kepada kita semua. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya penting dan paling penting dari kesemuanya hikmah ke-46 dan 47 ini yang paling penting sesungguhnya adalah kesadaran transendental kita bahwa semata-mata Allah yang menggerakkan, bahwa semata-mata Allah yang memberikan, bahwa semata-mata anugerah dari Allah dan kemurahannya semata kita mampu berbuat baik, kita mampu berzikir dengan derajat yang tinggi. Itu semata-mata adalah kuasa Allah, semata-mata adalah kemurahan Allah kepada kita. Jangan sampai kita tertipu, terperdaya oleh diri kita yang lemah. Aku kalau zikir ya sudah nggak ingat apapun, ingatnya hanya kepada Tuhan saja. Tapi di saat yang sama kita nggak sadar, kita telah membuat itu seakan-akan adalah pencapaian pribadi kita, seakan-akan adalah kekuatan kita. Kalau Gus Bruri itu kan sering cerita kepada kita, ada orang yang mencapai sesuatu, bisa mendapatkan kekuatan, bisa menemukan apa yang tidak bisa ditemukan oleh orang, tapi dia bangga. Oh, itu kan gara-gara zikirku, gara-gara aku membaca wirid ini sekian ribu, tengah malam nggak ada yang tahu di tempat khusus. Bukan seperti itu. Tempat khusus nggak memberi makna apa-apa. Hitungan zikir ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu tidak bermakna apa-apa. Semuanya zikrullah yang kita lakukan akan bermakna ketika kita tahu bahwa wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Di atas daripada syariat bahwa zikrullah adalah sebuah amal ibadah yang sangat lapang, amal ibadah yang sangat luas, amal ibadah yang memberikan kita peluang untuk mendekat kepada Allah kapan saja, di mana saja, tanpa perlu syarat apa-apa.
Itulah yang bisa saya sampaikan dalam memberikan penjelasan terhadap hikmah ke-47 dan 46. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya, dapat meningkatkan kualitas zikir kita dari sekedar zikir ghaflah, mudah-mudahan naik menuju zikir yaqdhah, zikir hudur, mudah-mudahan bisa zikir ma'a ghaibah. Al-afa minkum, kurang khilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menanti masa buka puasa yang bentar lagi tiba. Mudah-mudahan Allah menerima puasa dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.